Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di Elvina Edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada abang kakak semua tentang buku fiksi dan non-fiksi. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa, selesai. Sebelum kita mulai, dan sebelum saya menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi, ada yang tahu tidak apakah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita akan bersama-sama membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada tampilan di layar kalian, pada tampilan di sebelah kiri, ada dua cover buku. Kira-kira jenis buku apakah ini? Ya, benar sekali. Dua cover buku tersebut termasuk ke dalam jenis kategori buku fiksi. Nah, sedangkan dua cover judul buku di sebelah kanan ini adalah termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Nah, lalu yang di bawah ini adalah jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu apa sih perbedaan dari kedua buku tersebut dan apa unsur-unsurnya? Nah, akan kita bahas bersama di dalam video kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada abang kakak semua tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, yang keempat unsur-unsur buku fiksi, yang kelima adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang dimaksud dengan buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Penyusunan buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa dan majas. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sedangkan ciri-ciri untuk buku non-fiksi adalah yang pertama, menggunakan gaya bahasa formal. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, itulah ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi.
Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan isinya, yang ketiga berdasarkan bahasanya. Berdasarkan sifatnya, buku non-fiksi bersifat kenyataan yang didapat melalui pengamatan ataupun percobaan. Sedangkan buku fiksi lebih bersifat rekaan dan dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jika dilihat berdasarkan isinya, buku non-fiksi berisi informasi yang dapat menambah wawasan pembaca, sedangkan buku fiksi berisi cerita rekaan hasil imajinasi penulis yang memberikan hiburan untuk pembaca. Sedangkan berdasarkan bahasanya, buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif, sedangkan buku fiksi menggunakan bahasa konotatif. Selanjutnya adalah jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jenis-jenis buku fiksi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah novel, yang kedua adalah roman, yang ketiga adalah kumpulan cerpen. Nah, seperti yang terlihat di layar kalian, bahwa di sini novel contohnya adalah novel dengan judul Milea. Kemudian roman dengan judul Roman Pergaulan. Yang ketiga itu adalah kumpulan cerpen dengan judul Kumpulan Cerpen Islami. Nah, jenis-jenis seperti ini masuk ke dalam jenis buku fiksi. Nah, kemudian kalau jenis non-fiksi adalah seperti ini. Jenisnya bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau kepribadian. Nah, buku-buku pelajaran itu termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi karena pembuatannya itu atau penulisannya itu bukan berdasarkan hayalan atau rekaan, namun berdasarkan fakta data-data seperti itu. Nah, kemudian unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini kita akan membahasnya. Unsur-unsur buku fiksi yang pertama adalah sampul depan. Apa sih yang dimaksud dengan sampul depan? Sampul depan itu adalah memuat gambar atau foto yang menjelaskan isi cerita fiksi buku tersebut. Pada sampul terdapat nama pengarang. Yang kedua, halaman judul. Halaman judul memuat nama atau logo penerbit. Yang ketiga adalah impresum. Impresum yaitu keterangan dalam buku mengenai penerbitan atau percetakan. Biasanya berisi nama penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Yang keempat adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi sapaan atau ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku. Yang kelima adalah catatan penyunting. Biasanya catatan penyunting ini menyerupai prolog. Atau biasa prolog itu disebut juga dengan kata pengantar, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah pagina. Pagina itu berupa halaman-halaman cerita yang ada di dalam buku fiksi. Yang ketujuh adalah biodata penulis. Biodata penulis berisi riwayat singkat penulis agar pembaca dapat mengetahui secara ringkas informasi mengenai penulis buku. Dan yang terakhir adalah sampul belakang. Sampul belakang berisi cuplikan isi buku dan pendapat atau kesan orang-orang tertentu terhadap buku itu. Nah, itu adalah kedelapan unsur-unsur yang terdapat di dalam jenis buku fiksi. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Yang pertama adalah sampul depan. Sampul depan di dalam unsur buku non-fiksi yaitu berisi judul buku dan gambar atau foto yang menjelaskan isi buku. Yang kedua adalah halaman judul. Halaman judul berisi pengulangan dari judul buku dan nama pengarang yang terdapat di sampul depan.
Yang ketiga adalah impresum. Impresum yaitu berisi berbagai data atau keterangan tentang jumlah halaman, ilustrasi, ukuran buku, nama penerbit, nama editor, nama penerjemah, tahun terbit, cetakan keberapa, nama pencetak, dan sebagainya. Yang keempat adalah daftar isi. Daftar isi berisi susunan bab-bab yang ada di dalam buku secara keseluruhan. Yang kelima adalah kata pengantar. Kata pengantar atau preface yaitu berisi sapaan atau ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku. Selanjutnya adalah kata pendahuluan. Kata pendahuluan atau prakata atau biasa disebut juga dengan foreword berisi garis besar isi buku dan diletakkan setelah kata pengantar. Selanjutnya adalah prolog. Prolog yaitu menyerupai kata pengantar. Selanjutnya adalah pagina. Pagina berupa lembaran-lembaran atau halaman yang ada di dalam buku. Selanjutnya adalah epilog. Epilog berisi kata penutup yang ditulis untuk memberikan kesan pada isi buku. Selanjutnya adalah glosarium. Glosarium berisi daftar istilah-istilah dan penjelasannya. Selanjutnya adalah daftar indeks. Daftar indeks berisi daftar nama-nama orang atau tempat yang terdapat dalam buku. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar referensi yang digunakan penulis dalam menulis buku. Selanjutnya adalah biodata penulis. Biodata penulis berisi riwayat singkat penulis agar pembaca dapat mengetahui secara ringkas tentang perjalanan hidup penulis buku. Dan yang terakhir adalah sampul belakang, berisi cuplikan isi buku, pendapat, atau kesan orang-orang tertentu terhadap buku tersebut. Nah, itulah tadi unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, bagaimana abang kakak? Mudah bukan dalam memahami kedua unsur tersebut, yaitu unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, jika abang kakak semuanya sudah paham, selanjutnya akan ada latihan pemahaman untuk abang kakak semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.